Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, apakah kamu pernah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Perasaan bahwa kamu tidak sendirian meski kamar kosong hanya ada kamu. Atau mungkin kamu sering merasa ada yang memperhatikan dari kejauhan, dari tempat yang tidak kasat mata. Kalau kamu lahir di hari Kliwon, Senin Kliwon, Selasa Kliwon, Rabu Kliwon, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, Sabtu Kliwon, atau Minggu Kliwon, maka duduklah dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Ya sedulur, memang benar, ada sesuatu yang mengikutimu sejak lahir. Bukan untuk menakuti, bukan untuk mencelakakanmu, tapi justru untuk menjagamu, membimbingmu, dan kadang mengingatkanmu saat kamu melenceng dari jalan yang seharusnya. Leluhur kita menyebutnya sebagai sedulur papat 5 pancer, 4 saudara dan 1 pusat, yang menjadi pengawal rohani setiap manusia yang terlahir di dunia. Untuk orang Kliwon, ikatan dengan sedulur papat 5 pancer ini jauh lebih kuat, jauh lebih nyata, bahkan kadang bisa dirasakan secara langsung. Itulah mengapa hidupmu terasa berbeda sejak kecil. Itulah mengapa kamu sering merasa tidak seperti orang lain. Sejak kamu lahir di hari Kliwon, ada 4 sosok gaib yang ditugaskan untuk menemanimu dalam perjalanan hidup. Mereka tidak terlihat oleh mata kepala, tapi bisa dirasakan oleh hati dan jiwa yang peka. Ada yang berada di depanmu, membukakan jalan. Ada yang di belakangmu, menjaga punggungmu dari bahaya yang tidak terlihat. Ada yang di kanan kirimu, menjadi saksi atas setiap langkah yang kamu ambil. Dan ada yang di tengah, di dalam dirimu sendiri, menjadi pusat dari semua kekuatan batinmu. Inilah yang leluhur kita sebut sebagai Kaula Papat Kalimo Pancer, 4 penjaga dan 1 inti. Mereka lahir bersamaan dengan kelahiranmu dan akan pulang bersamaan dengan kematianmu. Mereka adalah bagian dari takdirmu, bagian dari jalan hidupmu, bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Tapi sedulur, untuk orang Kliwon, kehadiran mereka tidak hanya sebatas konsep atau kepercayaan. Tidak, kehadiran mereka nyata, bisa dirasakan, kadang bahkan bisa berkomunikasi denganmu melalui cara-cara yang halus. Melalui mimpi yang aneh-aneh. Melalui firasat yang tiba-tiba datang, melalui perasaan tidak enak yang ternyata benar, melalui bisikan halus di hati yang menuntunmu mengambil keputusan. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ada yang memanggil namamu, tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa? Pernahkah kamu merasa ada bayangan lewat di sudut mata, tapi saat dilihat langsung, tidak ada apa-apa? Pernahkah kamu bangun tengah malam dengan perasaan ada yang duduk di ujung tempat tidurmu? Itu adalah tanda bahwa sedulur batinmu sedang hadir, sedang menjagamu, sedang mengingatkanmu akan sesuatu. Orang Kliwon itu beda sedulur, sangat beda. Kalau orang dengan weton lain, mungkin hanya sesekali merasakan kehadiran gaib. Orang Kliwon bisa merasakannya hampir setiap hari. Yang pertama adalah Kakang Kawah, kakak dari air ketuban. Dia adalah sosok yang lahir sebelum dirimu, dari air ketuban yang membungkusmu di dalam kandungan ibumu. Kakang Kawah ini tugasnya membukakan jalan, membersihkan rintangan, dan menjadi pelopor dalam setiap langkah hidupmu. Kalau kamu merasa ada yang membimbingmu saat sedang bingung mencari jalan, itu adalah Kakang Kawah yang bekerja. Untuk orang Kliwon, Kakang Kawah ini sangat aktif.
Dia akan berbicara melalui firasat, melalui perasaan, melalui dorongan hati yang tiba-tiba muncul. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba tidak enak untuk pergi ke suatu tempat, lalu kamu urungkan? Ternyata di tempat itu terjadi sesuatu yang buruk. Itu adalah kakang kawah yang mencegahmu. Yang kedua adalah Adi Ari-Ari, adik dari Ari-Ari atau plasenta yang membungkusmu. Dia berada di belakangmu, menjaga punggungmu dari segala ancaman yang datang dari arah yang tidak kamu lihat. Adi Ari-Ari ini adalah pelindungmu yang paling setia. Kalau ada orang yang mau mencelakaimu dari belakang, Adi Ari-Ari yang akan menghalangi. Kalau ada fitnah yang mau menjatuhkanmu, Adi Ari-Ari yang akan mematahkan. Orang Kliwon yang dekat dengan Adi Ari-Ari biasanya punya keberuntungan yang aneh. Sering terhindar dari bahaya secara tidak sengaja. Sering selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Sering lolos dari masalah besar dengan cara yang tidak terduga. Itu semua karena penjagaan Adi Ari-Ari yang bekerja tanpa henti. Yang ketiga adalah getih, darah yang keluar saat kamu lahir. Getih ini menjadi pengikat antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia membawa energi kehidupanmu, membawa kekuatan batinmu. Kalau kakang kawah dan Adi Ari-Ari adalah penjaga dari luar, getih adalah kekuatan dari dirimu sendiri. Orang Kliwon yang bisa mengakses kekuatan getih akan punya tenaga batin yang luar biasa. Bisa menyembuhkan dengan doa, bisa membantu orang lain dengan energi positif, bahkan bisa merasakan penyakit orang lain hanya dengan berada di dekatnya. Tapi, kekuatan ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai disalahgunakan. Yang keempat adalah pusar, tali pusar yang menghubungkanmu dengan ibumu di dalam kandungan. Pusar ini adalah pengingat akan asal-usulmu, tentang dari mana kamu berasal dan kemana kamu akan kembali. Pusar menjaga keseimbangan hidupmu, mengingatkanmu untuk tidak terlalu tinggi hati saat di atas, dan tidak terlalu terpuruk saat di bawah. Orang Kliwon yang menghormati pusar akan selalu ingat pada akar, pada orang tua, pada kampung halaman, pada nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh kehidupan kota, tidak mudah lupa diri saat sukses, dan tidak mudah putus asa saat jatuh. Dan yang kelima, yang paling penting, adalah pancar atau pusat. Ini adalah jiwamu sendiri, inti dari siapa dirimu sebenarnya. Pancar adalah raja dari keempat sedulur yang lain. Kalau pancar kuat, keempat sedulur akan bekerja dengan maksimal. Kalau pancar lemah, keempat sedulur akan sulit membantumu. Nah, sedulur, sekarang kita masuk ke inti yang sebenarnya. Mengapa orang Kliwon harus sangat berhati-hati dengan kehidupan batinnya? Karena keempat sedulur ini bisa menjadi kawan terbaik atau bisa menjadi beban terberat, tergantung bagaimana kamu memperlakukan mereka. Kalau kamu hidup dengan baik, berbuat kebajikan, menjaga hati tetap bersih, banyak berdoa, sering bersedekah, hormat pada orang tua, keempat sedulur ini akan menjadi tameng yang sangat kuat. Mereka akan melindungimu dari segala macam gangguan gaib, akan menjauhkanmu dari orang-orang jahat, akan membimbingmu ke jalan yang benar. Tapi kalau kamu hidup dengan sembarangan, berbuat maksiat, menyakiti orang lain, hatimu penuh dengki dan iri, jarang berdoa, jarang bersedekah, durhaka pada orang tua, keempat sedulur ini akan melemah, bahkan bisa berbalik menjadi beban, karena mereka akan sedih melihat kamu terjerumus ke jalan yang salah. Leluhur kita bilang, wong Kliwon kui kudu njogo batin. Orang Kliwon itu harus menjaga batin, karena apa yang ada di batinmu akan langsung dirasakan oleh keempat sedulurmu. Kalau batinmu gelap, mereka ikut menderita. Kalau batinmu terang,
Mereka ikut gembira dan bekerja maksimal untuk membantumu. Simbah punya cerita nyata yang sangat menyentuh tentang ini. Dulu ada seorang bapak yang lahir Rabu Kliwon. Hidupnya dulunya sangat baik, usahanya lancar, keluarganya harmonis, semua orang menghormatinya. Tapi kemudian dia terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Mulai suka mabuk, mulai berjudi, mulai meninggalkan syalat, bahkan sampai menyakiti istri dan anaknya. Sejak saat itu, hidupnya berantakan, usahanya bangkrut, keluarganya bubar, dia jatuh sakit yang aneh, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dia merasa ada yang mengikutinya terus, ada yang membuatnya tidak tenang, ada yang seperti menghukumnya setiap hari. Dia datang ke Simbah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Simbah lihat auranya, sudah sangat gelap. Simbah tanya, "Sudah berapa lama kamu hidup seperti ini?" Dia jawab, "Sudah 5 tahun, Mbah." Simbah bilang, 5 tahun kamu membuat keempat sedulur batinmu menderita. 5 tahun mereka menangis melihat kelakuanmu. Sekarang mereka lemah, tidak bisa lagi melindungimu. Bahkan energi negatif dari perbuatanmu sendiri yang sekarang menghantui hidupmu. Simbah beri dia jalan, minta taubat yang sungguh-sungguh, berhenti dari semua kebiasaan buruk, perbaiki hubungan dengan keluarga, perbanyak sedekah, sholat tahajud setiap malam, dan minta maaf kepada semua orang yang pernah dia sakiti. Dia lakukan semua itu dengan penuh penyesalan. Butuh waktu 1 tahun penuh sedulur. 1 tahun, dia konsisten menjalani semua itu. Perlahan hidupnya mulai membaik. Sakitnya mulai sembuh. Keluarganya mau menerima dia kembali. Usaha kecil-kecilan yang dia bangun mulai jalan. Dia datang lagi ke Simbah. Kali ini sambil nangis. Nangis bahagia, karena merasa hidupnya dikembalikan. Simbah bilang kepadanya, "Ini bukan Simbah yang menyembuhkanmu, tapi kamu sendiri yang sudah memperbaiki hubunganmu dengan sedulur batinmu. Mereka sudah kembali kuat, kembali gembira, dan kembali melindungimu seperti dulu. Itulah kekuatan dan bahaya dari ikatan gaib yang kamu miliki sedulur. Bisa menjadi berkah terbesar, atau bisa menjadi beban terberat. Semua tergantung pilihanmu." Sekarang Simbah akan kasih tahu cara merawat hubungan dengan keempat sedulur batinmu. Ini sangat penting, Nduk. Catat baik-baik di hatimu. Yang pertama, jaga kebersihan hati. Bersihkan dari segala dengki, iri, dendam, dan kebencian. Karena perasaan-perasaan negatif ini adalah racun bagi sedulur batinmu. Gantikan dengan rasa syukur, dengan kasih sayang, dengan keikhlasan, dengan kedamaian. Yang kedua, perbanyak doa dan zikir. Setiap pagi dan petang, luangkan waktu untuk berdoa, untuk berzikir, untuk mengingat Sang Pencipta. Saat kamu berdoa, keempat sedulurmu ikut berdoa bersamamu. Saat kamu berzikir, mereka ikut mendapat cahaya dari doa-doamu. Yang ketiga, rajin bersedekah. Sedekah itu membersihkan harta dan jiwa. Saat kamu bersedekah, energi positif mengalir ke dalam dirimu dan memperkuat ikatan dengan sedulur batinmu. Tidak perlu besar, yang penting konsisten dan ikhlas. Yang keempat, hormati orang tuamu. Ini yang paling penting sedulur. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Dan untuk orang Kliwon, ridho orang tua juga adalah kekuatan bagi sedulur batinmu. Kalau orang tuamu ridho dan mendoakanmu, keempat sedulurmu akan sangat kuat melindungimu. Yang kelima, jaga ucapan dan perbuatanmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, setiap tindakan yang kamu lakukan,
semua dicatat oleh sedulur batinmu. Ucapan yang baik akan memperkuat mereka, perbuatan yang baik akan membuat mereka gembira. Sebaliknya, ucapan dan perbuatan buruk akan membuat mereka lemah dan sedih. Dan yang terakhir, sesekali berkomunikasilah dengan mereka. Tidak perlu ritual yang ribet, cukup dengan hati yang tulus. Saat kamu sendirian, saat kamu sedang menghadapi masalah, bicaralah dalam hati. Minta bantuan mereka, minta perlindungan mereka, minta bimbingan mereka. Percayalah, mereka mendengar dan akan merespon dengan cara mereka sendiri. Sedulur, ada satu hal lagi yang sangat penting yang harus Simbah sampaikan. Orang Kliwon itu sering merasa kesepian, merasa tidak ada yang memahami, merasa berbeda dari orang lain. Ini wajar, karena memang jalan hidupmu berbeda. Tapi ingat, kamu tidak pernah sendirian. Keempat sedulurmu selalu ada, selalu menemani, selalu menjaga. Saat kamu merasa sendiri di tengah malam, ingatlah mereka ada di sana. Saat kamu sedih dan tidak ada yang mengerti, ingatlah mereka mengerti. Saat kamu takut dan bingung, ingatlah mereka siap membimbing. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian, sedulur. Kamu hanya perlu membuka mata hatimu untuk merasakan kehadiran mereka. Dan satu hal yang harus kamu ingat, meski mereka adalah bagian dari dunia gaib, meski mereka punya kekuatan untuk membantumu, jangan pernah menjadikan mereka sebagai tujuan ibadahmu. Mereka hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti kamu. Yang harus kamu sembah, yang harus kamu mintai pertolongan yang sesungguhnya, adalah Sang Pencipta, Gusti Allah yang Maha Kuasa. Keempat sedulurmu adalah perantara, adalah alat, tapi bukan tujuan. Jangan pernah terbalik. Jaga akidahmu tetap lurus. Jaga keimananmu tetap kuat. Karena tanpa ridho Tuhan, sedulur batinmu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Simbah mau menutup wejangan ini dengan sebuah doa khusus untuk kamu yang lahir di hari Kliwon. Semoga kamu selalu dilindungi oleh keempat sedulur batinmu. Semoga ikatan kalian tetap kuat dan harmonis. Semoga mereka selalu membimbingmu ke jalan yang benar, menjagamu dari segala bahaya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Semoga kepekaan batinmu menjadi berkah, bukan menjadi beban. Semoga mimpi-mimpimu menjadi petunjuk, bukan menjadi ketakutan. Semoga keanehan yang kamu rasakan menjadi kekuatan, bukan menjadi kelemahan. Semoga hatimu selalu tenang, pikiranmu selalu jernih, dan jiwamu selalu damai. Semoga kamu dilindungi dari segala gangguan gaib yang jahat, dari segala energi negatif, dari segala makhluk halus yang ingin mencelakakanmu. Semoga Gusti Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungimu, memberkahimu, dan menuntunmu ke jalan yang lurus. Semoga keluargamu harmonis, rezekimu lancar, dan hidupmu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur, sebelum Simbah menutup wejangan malam ini, Simbah ingin mengajakmu untuk berbagi cerita. Ceritakan di kolom komentar kapan kamu lahir, Senin Kliwon, Selasa Kliwon, atau yang lainnya. Pernahkah kamu merasakan kehadiran yang tidak terlihat? Pernahkah kamu mengalami hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan? Pernahkah mimpimu menjadi kenyataan? Jangan takut untuk berbagi, karena di sini kita semua adalah saudara, sesama keturunan leluhur yang bijaksana. Pengalamanmu mungkin bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, atau pengalaman orang lain bisa membantumu memahami dirimu sendiri lebih baik. Kalau kamu merasa wejangan Simbah ini bermanfaat, bagikan kepada saudara atau temanmu yang juga lahir di hari Kliwon. Siapa tahu, mereka juga sedang mencari jawaban seperti yang kamu cari. Berbagi ilmu yang baik itu pahalanya tidak akan pernah putus, sedulur. Ingat selalu,
kamu adalah orang yang istimewa. Kelahiranmu di hari Kliwon adalah tanda bahwa kamu dipercaya untuk mengemban tugas spiritual yang lebih berat dari orang kebanyakan. Jangan pernah menyesal dengan wetonmu. Justru syukurilah karena kamu diberi kepekaan yang tidak dimiliki semua orang. Gunakan kepekaan itu untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Jangan biarkan kepekaan itu membuatmu takut atau tersesat. Jadikan dia sebagai kekuatan, sebagai anugerah, sebagai jalan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring perlindungan dumateng panjenengan sedoyo. Mugi sedulur batin panjenengan tansah kiat lan setyo nglindungi. Mugi gesang panjenengan tansah diberkahi lan dipun karuniahi katentremaning mana. Semoga Tuhan senantiasa memberi perlindungan kepada kalian semua. Semoga sedulur batin kalian selalu kuat dan setia melindungi. Semoga hidup kalian selalu diberkahi dan dikaruniai ketentraman hati. Sampai jumpa di wejangan selanjutnya, sedulur. Tetap jaga hatimu, tetap jaga batinmu, dan tetap jaga imanmu. Karena 3 hal itulah yang akan menentukan kekuatan sedulur batinmu dan keberhasilan perjalanan hidupmu. Berkah selalu menyertaimu, sedulur Kliwon sing kinasih. Simbah nunggu cerita dan pengalamanmu di kolom komentar. Ajo wedi, ajo isin, karena kita semua adalah keluarga besar yang saling menguatkan. Nuwun, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.